atas main tangkap tanpa melalui prosedur agar Kapolda dan Kapolrestabes terkait laporan atas nama Julianus Dohare tetap menjunjung profesionalisme Polri agar terkait perkara ini Bapak Kapolda Kapolrestabes tidak melakukan intervensi, tangkap dan hukum pelaku terkait pengancaman yang dilakukan dengan senjata tajam terhadap masyarakat Dusun Bulan Suari, Desa Amplat. Ungkap fakta atas permasalahan ini. Kami mohon dijelaskan Kak untuk terkait aksi kita hari ini yang ada di depan Polrestabes itu terkait kasus apa Kak? Terkait kasus penganiayaan bersama-sama kalau berdasarkan penangkapannya. Nah, warga mana Kak yang ditangkap polisi kemarin Kak? Warga Dusun 1 Bulan Suari. Suari, namanya? Joshua Simamora dan Dani Limbeng. Joshua dan Dani. Nah, dia ditangkap pada kapan Kak? Kamis lalu Pak. Kamis lalu. Dia ditangkap atas tuduhan? Tuduhannya penganiayaan bersama. Penganiayaan bersama. Ini bisa diceritakan sedikit Kak terkait kronologis kasusnya Joshua dan Dani ini. Di mana letak menurut dari pihak warga kesalahan dari pihak kepolisian? Begini Pak, awalnya masalah sepele. Hanya karena ada warga kita yang handphonenya tercecer saat menjemput anaknya sekolah. Siapa namanya warganya nih? Panggilannya Mama Davian. Mama Davian, ya, oke. Jadi dia minta tolong sama salah satu warga namanya Pak Sabar Silalahi untuk menanyakan. Itu tolonglah tanyakan orang tua yang menjemput anaknya tadi pagi untuk menanyakan mana tahu melihat handphone yang tercecer di halaman sekolah. Iya itu. Gitu. Jadi singkat ceritanya Pak Sabar Silalahi ini menanyakanlah kebetulan di warung kopinya Bapak Bobi. Sampai di sana diajukanlah beberapa nama orang tua yang menjemputkan anak. Kebetulan dari rumah Pak Bobi itu dekat dengan rumah Pak Julianus Dohare. Kesitulah dia duluan Pak. Jadi dia menanyakan ke sana, keterangannya di situ yang dijumpai hanya anaknya. Ditanya dengan anaknya, ada tadi sewaktu menjemput ke sekolah menjemput handphone, lihat handphone, jawab anaknya ada Pak katanya. Jadi supaya nggak simpang siur, kembali lagi Bapak Sabar Silalahi ini ke rumah Pak Bobi. Dibawalah Pak Bobi ini kembali ke rumahnya untuk sama-sama mendengar bahwa anaknya membilang ada. Begitu. Jadi singkat ceritanya pulanglah orang tuanya, dijumpai kembali, ditanyakannya secara baik-baik, ada tidak menjumpai handphone, nggak terima Pak Julianusnya. Dia langsung ambil pisau, mengejar Pak Sabar Silalahi, terus mengejar Pak Bobi. Dan di situ juga dia lakukan pengancaman dan memukul pipi sebelah kirinya Pak Bobi. Begitu Pak. Jadi karena sudah ketakutan Pak Sabar Silalahi ini sampai larilah dia ke rumah Pak Kepling Darwin Karo-Karo untuk meminta tolong. Begitulah singkatnya. Jadi menurut saya mengapa di situ polisi salah menangkap? Karena posisinya Joshua Simamora itu posisinya kerja di Pancur Batu Pak. Dan Bapak Dani Limbeng pun posisinya bekerja. Jadi tidak ada dasar polisi menetapkan mereka sebagai tersangka. Dani Limbeng pun posisinya bekerja. Jadi tidak ada dasar polisi menetapkan mereka sebagai tersangka. Begitu Pak. Jadi ini kan yang bertikai tadi kan yang mencuri handphone siapa namanya Bu? Bukan mencuri Pak, tercecer handphone. Ya, yang apa? Yang anaknya mengaku bahwa handphone itu diambil Julianus Dohare. Julianus Dohare. Hubungan Julianus Dohare sama dua kawan kita yang sudah ditangkap ini apa? Tidak ada Pak. Tidak ada. Ada pertikaian yang sempat terjadi dengan dua orang itu? Tidak ada Pak. Tidak pernah ada. Tapi pernah membuat laporan? Pembuat laporan itu atas nama Pak Zainul Arifin. Karena waktu mau didamaikan, ternyata Bapak Julianus Dohare ini mempersiapkan teman-temannya Pak untuk mengkeroyok mereka bertiga. Jadi karena tidak mau didamaikan pada malam hari itu, kami ambil sikap melaporlah kami ke Percut. Berdasarkan agenda hari ini, kita ada gelar khusus terkait dengan laporan nomor 258/1/2002 SPKT Polrestabes Medan atas nama pelapor Julianus Zebua. Yang mana dalam hal ini kita juga melaporkan suami dari pelapor, yaitu
Yohanes Dohare. Di mana laporan ini kita sudah sampaikan di Polsek Pecut Setuan, yang mana dalam hal ini pelapornya adalah M. Jainul Haripin. Nah, jadi permasalahan yang sebenarnya adalah ada dugaan warga yang salah tangkap yang dilakukan oleh pihak dari Polrestabes Medan, yang mana dalam hal ini Joshua Simamura sama Daniel Limbeng dalam perkara ini, dia pada waktu kejadian pengeroyokan tidak di tempat. Nah, jadi terhadap hal tersebut kita kan masih menduga. Jadi untuk saat ini langkah yang kita lakukan adalah coba untuk memediasi terkait penyelesaian secara kekeluargaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Seperti apa Bang kronologis kejadiannya Bang? Makanya sampai ada 2 lapor, yang lapor ini. Jadi kalau pihak pelapor Yuliner Dohare ini melaporkan bahwasanya mereka dikeroyok oleh pihak dari M. Jainul Arifin. Sedangkan Jainul Arifin mengatakan klien kita dikeroyok oleh Dohare dan kawan-kawan. Pemicunya apa itu Bang? Pemicunya adalah permasalahan HP, yang mana dalam hal ini saksi Sabar Silalari menyatakan, menanyakan langsung kepada yang bersangkutan bahwasanya ada HP yang hilang. Ternyata yang dari Dohare keberatan dengan pertanyaan tersebut, sehingga memicu permasalahan hingga berakibat pada pengeroyokan. Demikian.